Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas materi ke-14 tentang periodic noise reduction di frekuensi domain filtering ya. Ini berikut materinya. Capaian pembelajaran dan indikator bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian topik bahasannya. Sini kita akan bahas band reject filter, band pass filter, dan notch filters. Yang pertama untuk band reject filters. Ini ada beberapa macam, ada ideal band reject filter, ada Butterworth, Gaussian. Ya, kita mulai yang pertama. Sama ya seperti yang sebelumnya, kita buat dulu filter H, di mana filter H-nya ini untuk nilainya 1 atau 0 itu tergantung dari ini. Bentar. Ya, yang pertama, dia akan bernilai 0 jika D0 dikurangi W. W ini merupakan width. Width tuh, sudah tidak mouse-nya. Atau lebar dari bandnya. Oke. Jadi D0, jika D0 dikurangi width atau W per 2, ini lebih kecil atau sama dengan D pada titik UV, dan D0 ditambah W per 2, ini nilainya lebih besar atau sama dengan D pada titik UV ya. Maka nilai H-nya adalah 0. Tapi bila nilai DUV-nya lebih kecil daripada D0 dikurangi W per 2, ini maka nilainya 1. Begitu juga bila DUV-nya ini lebih besar bila dibandingkan dengan D0 ditambah W per 2. D0 ini merupakan ini ya, yang saya jelaskan kemarin, ini merupakan semacam threshold-nya itu ya. Nah, di mana untuk menghitung DUV sama seperti kemarin ya, yaitu titik U-nya dikurangi eh, maaf, M per 2 kuadrat ditambah V, kayaknya dari sini ya, dikurangi N per 2 kuadrat. Kemudian hasilnya dipangkat setengah atau di akar. Itu untuk menghitung DUV-nya. Nah, kemudian untuk Butterworth band reject filter untuk order ke N. Jadi untuk tiap H pada titik UV, ini kita hitung 1 dibagi ini ya. 1 ditambah ini DUV dikalikan width-nya atau width dari bandnya dibagi D kuadrat pada titik UV dikurangi D kuadrat 0. D0 kuadrat ya. Hasilnya pangkat 2 kali order N ya. Nanti itulah nilai H-nya. Kemudian untuk Gaussian band reject filter, untuk menentukan nilai H pada titik UV-nya, yaitu dengan cara ini 1 dikurangi eksponen pangkat negatif setengah kali D pangkat 2 UV dikurangi D0 pangkat 2 ya, dibagi DUV dikali maaf, dikalikan width dari bandnya pangkat 2. Maka kita akan mendapatkan nilai H pada titik UV. Ini gambaran dari band reject filter dari kiri. Ini merupakan yang bentuk dari ideal band reject filter. Kemudian yang tengah ini merupakan ini ya, Butterworth dari band reject filter. Kemudian yang sebelah kanan adalah Gaussian band reject filter. Ini contoh penggunaannya. Yang gambar ini ya, ini merupakan image yang telah terdegradasi atau yang telah dirusak
dengan sinusoidal noise. Kemudian yang B ini merupakan spektrum dari gambar A ini ya. Kemudian yang C, ini Butterworth band reject filter. Di mana yang putih ini sama dengan 1 ya, yang hitam 0. Kemudian yang D atau yang kanan bawah ini merupakan hasil dari filtering ya. Gambar ini diambil dari NASA. Setelah band reject, kita bahas band pass. Kalau band reject itu yang di reject ya, band pass adalah yang di pass atau yang dilewatkan. Ya, untuk menghitung band pass, caranya cukup sederhana ya, yaitu H pada band pass pada titik UV ya. Ini sama dengan 1 dikurangi H pada band reject di titik UV. Jadi perhitungannya sama seperti ini semua. Ini kan band reject semua ya. Jadi bila ingin menghitung band passnya, ya ini berarti kita hitung band reject-nya dulu. Entah itu pakai yang ideal band reject, Butterworth, atau Gaussian ya. Itu setelah kita dapat H dari band reject-nya, udah kita ini dari yang ya, 1 ini dikurangi hasil H untuk band reject-nya, maka kita akan mendapatkan H untuk band pass-nya. Gambar di sebelah ini merupakan pattern dari image yang didapat dari band pass filtering. Oke, kita masuk ke notch filter. Ini ya. Ini ada beberapa model juga ya. Ada ideal, Butterworth, dan Gaussian. Yang pertama untuk ideal notch filter. Sorry, ideal notch reject filter. Cek ada yang pas juga ya. Untuk menentukan nilai H-nya pada titik UV, kita hitung dulu sebelumnya. Hitung D1 dan D2. Untuk D1, ini ya, D1 pada titik UV, itu U-nya ini dikurangi M/2, dikurangi U, 0 ya, pangkat 2, ditambah V, V-nya dari sini, dikurangi N/2, dikurangi V0, pangkat 2. Kemudian hasil dari sini semua, kita akar 2 ya, atau pangkat setengah. Itu untuk D1. Sedangkan untuk yang D2, pada titik UV, kita hitungnya seperti ini. U dikurangi M/2 ditambah U0, pangkat 2 ya. Kemudian ditambah V dikurangi N/2 ditambah V0, kemudian hasil dipangkat 2. Dan hasil dari sini, dari sini ya. Ini kita pangkat setengah, atau kita akarkan. Jadi bedanya adalah di sini. D1, D2-nya. Jangan kebalik ya. Oke, kemudian kita cek. Nilai H pada titik UV akan bernilai 0 jika D1 pada titik UV-nya itu lebih kecil sama dengan D0, atau nilai dari D2 pada titik UV-nya lebih kecil sama dengan D0. Selain itu, maka nilai H sama dengan 1. Kemudian untuk Butterworth notch reject filter dengan order N ya. Rumusnya seperti ini ya. H pada titik UV ini sama dengan 1/1 ditambah D0 kuadrat dibagi D1 pada titik UV dikalikan D2 pada titik UV. Hasilnya dipangkatkan dengan ordernya. Ini tergantung nanti di soal atau waktu implementasi kita set berapa ya untuk ordernya.
Kemudian untuk Gaussian notch reject filter, caranya seperti ini ya. Jadi nilai H pada titik UV sama dengan 1 dikurangi eksponen dari ini. Negatif setengah dikalikan D1 UV dikalikan D2 UV dibagi D0 kuadrat. Itu untuk Gaussian notch reject filter. Ini perspektif plot dari notch filter ini yang ideal yang atas. Ini Butterworth, ini yang Gaussian. Oke, setelah ini kan yang notch reject sama seperti band tadi ya. Ini ada notch reject dan ada notch pass filter. Sama sih caranya. Jadi untuk tahu nilai dari H untuk notch pass itu sama dengan 1 dikurangi nilai H dari notch reject tadi. Ya, sama ya untuk ideal, Butterworth, dan Gaussian. Oke, materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum yang ada di Elitalk atau dapat dituliskan di kolom komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.